Bahkan dia salah seperti saya ini, salah nih istri saya. Dan saya ampuni, saya sakit hati. Berarti saya kan nggak ada sakit hati nih, nggak ada kasih di sini. Saya kepahitan. Saya bukan anak Allah. Karena nggak mengasihi, nggak mengampuni. Paham ya? Nah, jadi kalau dia salah, saya harus mengampuni. Amin? Saya harus mengampuni. Supaya kesalahannya ditutupi. Seperti itu. Nah, jadi saya katakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran. Nah, jadi orang tidak berbuat kebenaran bukan anak-anak Allah. Coba kita katakan sama-sama. Saya harus berbuat kebenaran. 2, 3 ya. Saya harus berbuat kebenaran. Amin. Nah, sebab iblis itu dari mulanya nggak pernah lakukan kebenaran. Sejak dia jatuh dalam dosa, Lucifer, iblis, dan pengikut-pengikutnya nggak pernah lagi lakukan kebenaran. Pokoknya dendam membara, kepahitan, pembunuhan, ya, pencurian, perkelahian, kematian, kesengsaraan, kesusahan. Itu yang didatangkan oleh iblis. Jadi setiap orang yang tidak melakukan kebenaran bukan anak Allah. Juga setiap orang yang tidak mengasihi disebutkan, tidak mengasihi saudaranya, bukan anak Allah. Maka pastikan kita harus mengasihi. Amin. Sama-sama katakan. Saya harus mengasihi. 2, 3 ya. Saya harus mengasihi. Nah, sekarang yang kedua. Nah, sini kita lihat Filipi pasal 2 ayat 15. Jadi tandanya, tanda yang kedua kalau kita adalah anak Allah. Yang pertama tadi bahwa kita berbuat kebenaran, kita memiliki kasih, ya. Tanda yang kedua, kita harus bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Amin. Nah, sama-sama kita baca. Filipi pasal 2 ayat 15. 2, 3 ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Jadi saya katakan tandanya yang kedua, sebab kalau kita adalah anak Allah, bercahaya, memancarkan cahaya. Cahaya itu adalah sama dengan terang. Terang itu sama dengan melambangkan kemuliaan. Amin. Kemuliaan. Cahaya itu melambangkan kesucian, kekudusan juga. Nah, jadi waktu ya Musa berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Nah, dia turun mendapatkan orang Israel. Wajahnya seperti matahari, memancarkan sinar. Musa, padahal Musa ini manusia biasa. Tapi karena ya dia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, wajahnya bersinar seperti matahari. Wow, keren. Dan dia manusia biasa. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa seperti itu. Amin. Bisa ya? Jadi saya dikatakan tanda yang kedua sebagai kita adalah anak-anak Allah, bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Amin. Kita bercahaya, memancarkan sinar kemuliaan Kristus bagi orang-orang yang bengkok hatinya disebutkan. Betul ya? Yang bengkok hati. Siapa itu yang bengkok hatinya? Yang tidak berbuat kebenaran. Nah, itu dia. Jadi saya katakan, ya, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Wah, jadi hatinya bengkok. Ibarat istri yang masih punya suami tapi hatinya bengkok, sudah punya demenan. Nah, seperti itu Bapak. Ya, HP-nya nggak boleh dilihat karena sudah punya demenan.
Nanti dari suaminya lihat HP-nya marah-marah. Apa sih lihat HP-ku? Mau tahu aja. Sebaliknya juga. Ya, kalau istrinya juga melihat HP suaminya, marah-marah suaminya. Kenapa? Karena ada di situ WhatsApp dia penyanyi. Aku sayang kamu mam gitu. Kalau dia sudah punya istri. Kalau saya, HP saya ini bukaan. HP saya. Itu namanya percaya, amin. Nggak ada sembunyi-sembunyian. Nah, betul ya? Kita harus percaya. Coba, sama-sama kita katakan. Saya harus bercahaya. 2, 3 ya. Saya harus bercahaya. Wah, itu namanya cahaya itu. Wah, percaya terus ya. Amin ya. Wah, luar biasa. Itu orang tuanya mendapat terima itu ngasih nama cahaya. Ya, puji Tuhan. Jadi kita harus bercahaya, memancarkan terang, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang bengkok hatinya, yang sesat disebutkan, bagi angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat. Nah, kita harus percaya bagi mereka, siapapun itu. Lalu yang ketiga, tanda yang ketiga, ya, tanda yang ketiga. Di dalam Roma pasal 8 dan 14. Coba sampaikan lagi. Ini tanda yang ketiga ya. Kalau kita benar-benar anak-anak Allah, ini yang ketiga. Pasal 8 ayat 14. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Nah, jadi kalau Bapak Ibu datang ibadah seperti ini, itu Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Amin ya. Iya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak datang ibadah, itu namanya nggak dipimpin oleh Roh Allah. Karena Roh Allah yang diam di dalam hidup kita ini, itu senangnya beribadah. Nah, amin. Beribadah. Kan nanti kalau Bapak Ibu pulang ke rumah, di kitab Wahyu disebutkan penghuni surga itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan siang malam, luar biasa. Nah, kita terlatih di sini, amin. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang dipimpin Roh Allah itu melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, amin. Bercahaya, suka beribadah. Nah, tiap hari Selasa datang beribadah. Walaupun sepuh-sepuh langkah tini-tini masih datang. Wah, itu dia. Dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Nah, sekarang ini yang paling spektakuler, yang paling luar biasa. Jadi, kalau benar-benar kita yang ketiga ini kita miliki, maka disebutkan kita akan menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Amin. Betul ya? Satu ayat lagi kita lihat. Galatia pasal 4 ayat 7. Galatia pasal 4 ayat 7. Kita baca. 2, 3 ya. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Wow, keren. Saya suka dengar berita. Jadi negara Arab itu punya namanya Raja Salman. Raja Salman ini pokoknya wah, ribuan triliunan kekayaannya. Nah, dia punya anak yang mewarisi apa? Anaknya. Wih, keren. Ada juga ya kerajaan Brunei Darussalam. Ya, dia punya anak namanya Abdul Matin. Wah, bondone, dia punya pesawat itu dilapisi oleh emas. Wah, dia dilapisi emas. Si warisi bondone anake. Wah, nakmen ya. Tapi dia apakah mewarisi kerajaan Allah apa tidak? Wallahu alam. Firman Tuhan katakan,
Kalau dia nggak percaya Yesus, tidak mewarisi kerajaan Allah. Tapi kita orang biasa, walaupun bondone pas-pasan, nggak masalah. Tapi kita sudah punya bondo di kerajaan surga. Amin. Jadi ahli waris. Wow, keren. Coba katakan, saya adalah ahli waris kerajaan surga. 2, 3 ya. Saya adalah ahli waris kerajaan surga. Ayo, Bapak Ibu. Kita ahli waris kerajaan surga karena kita adalah anak-anak Allah. Dipastikan kita tetap bertahan sampai akhir. Apapun yang terjadi, kita tetap bertahan. Pertahankan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Akan mewarisi kerajaan surga. Langit dan bumi akan lenyap, akan binasa, pasti. Tinggal tunggu hari hanya. Tapi anak-anak Allah akan mewarisi kerajaan Tuhan. Akan mewarisi kerajaan Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan kita dengarkan pagi hari ini, bahwa kita terus setia dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita yang berkata, kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita nyanyi pujian sekali lagi. Nanti doa untuk firman Tuhan. Ibu Esi terbukti. Amin. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, haleluya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah
telah menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Amin. Haleluya. Dan kami telah menerima apa yang telah disampaikan oleh pembela sidang kami Amin. Tuhan. Amin. Biarlah apa yang kami terima saat ini dapat menjadi terang bagi kehidupan Ya, kami, Tuhan. dan kami dapat menjadi cahaya di sekeliling kami, Amin. dan kami dapat menjadi anak-anak yang Engkau kehendaki. Ya. Kami menyerahkan untuk setiap yang hadir pada saat Amin, ini. Tuhan. Biarlah kami mendapatkan kasih karunia yang Amin. Amin. Tuhan. terindah daripadamu. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, yang ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 lah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, yang ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku 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 ku sembah Kau Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan sehidangan bersama dengan Engkau. Kami akan minum, kami akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Roti adalah lambang tubuh Yesus. Anggur adalah lambang darah Yesus yang tercurah di kayu salib untuk membasuh seluruh hidup kami dari segala kotoran dosa, sehingga kami betul-betul dikuduskan, disucikan, sehingga kami layak di hadapan-Mu menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, yang Tuhan memakan roti adalah lambang tubuh Yesus, yang meminum anggur yang adalah lambang darah Yesus. Kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Segala sakit penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kami yang lemah secara fisik dikuatkan oleh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami yang susah dihiburkan oleh nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan minum, kami akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus, yang adalah roti dan anggur, melambangkan tubuh dan darah Yesus. Layakkan kami semuanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita buka roti yang ada. Ya, tangan kita pegang. Kita angkat. Ya, roti ini adalah lambang tubuh Yesus. Amin. Yang mati di kayu salib untuk menebus kita.
Kita makan dengan iman. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu disalib di Golgota oleh karena dosa kami. Semua dosa kami Engkau sudah tanggung melalui tubuhmu disalib di kayu salib di Bukit Golgota 2021 tahun yang lalu. Sehingga kami yang berdosa, karena kami percaya Yesus, karena kami menerima Yesus, karena kami yakin kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, maka kami sekarang sudah menjadi anak-anak Allah di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, kami bangga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari, anggur yang kita pegang, mari kita buka sama dulu, karena agak susah. Ya. Apakah Bapak Ibu sudah buka semua? Sudah ya? Sebelum kita minum, kita dengarkan firman Tuhan. Ya, kita angkat. Tangan kanan kita mengangkat. Demikian juga Yesus mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.